Saya merasakan sangat bermanfaat. Oh. Kalau orang rekreasi kemana, musik segalanya, tapi saya bisa berekreasi di suatu tempat dengan melukis. Dengan melukis hati menjadi tenang, itu kadang-kadang itu. Kemudian diminta melukiskan oleh kawan, permintaan juga dari sana, melukis Kapolres gitu. Jadi melukis Kapolres dengan naik kuda. Nah, dilukis, nah itu secara diam-diam Kapolres menitipkan amplop. Isinya 2.750.000. Luar biasa. Ya, pengantin itu lebih mahal, satu karakter itu 1 juta ya. Karena lukisannya itu sulit, harus detail. Baju-bajunya itu yang sulit. Kalau wajahnya udah sebentar aja. Yang sulit itu seperti membatik, melukis baju-bajunya itu. Detail banget. Nah itu yang kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda bersama saya Mai Shanti yang akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan dalam berbagi kisah. Pemirsa, kali ini kita akan kedatangan seorang tamu. Beliau ini merupakan pensiunan tenaga pendidikan. Dalam keseharian beliau berkecimpung dalam bidang kesenian. Assalamualaikum Bapak Abdul Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak. Baik Bapak, saya ingin bertanya nih, kapan Pak mulai berkecimpung dalam bidang seni, khususnya seni lukis Pak? Untuk seni tidak bisa kapan diperhitungkan kapan, karena mungkin bakat seni dari orang tua yang sudah ada tertanam di dalam. Artinya dari kecil udah ada ya Pak ya? Sudah yang berkesenian, memang senang seni ya, terutama melukis. Jadi sejak sekolah di SD sudah. Berarti coret. Sudah cukup lama Pak ya? Tidak bisa dihitung dengan tahun ya, mulai dari kecil. Oke, kemudian kalau bakat dari seni itu dari mulai minatnya dulu dimulai dari diri sendiri, kemudian bakatnya itu atau dari otodidak atau gimana Pak? Muncul secara gimana? Atau memang ada keturunannya? Pertama memang ada keturunan setelah tahu ya. Tapi sudah melukis dulu. Karena orang tua saya itu meninggal tahun 1962. Waktu itu saya usia 4 tahun, jadi belum ngerti apa-apa. Nah, baru setelah saya coba-coba melukis, ya waktu itu potret, waktu SD kelas 3 rasanya. Ada foto, saya lihat, saya lukis, ternyata mirip gitu. Nah, lalu orang tua saya, "Oh, ini kamu mirip kau nih," masih gitu. "Bakat abahmu." Gitu. Nah, jadi ternyata saya telusuri di dinding ada lukisan potret diri almarhum ayah saya. Jadi berarti ada bakat turunan. Berarti ketahuannya itu istilahnya bahwa memang punya bakat di kelas 3 SD ya Pak ya? Di kelas 3 SD pada waktu itu. Oke. Kemudian Pak, Bapak karena dari dulu ya, dari sampai bekerja juga sebelum pensiun itu Bapak khususnya, itu bagaimana cara membagi waktu antara bekerja dan melukis atau pekerjaan seni ini sendiri Pak? Saya bekerja, sebelum bekerja itu 4 tahun tidak bekerja ya, jadi pengangguran ya. Basic saya waktu itu tamat semea, bukan guru. Nah, setelah tamat semea tidak ada bekerja, kecuali bekerja bangunan. Saya bekerja bangunan sore, karena ada yang tahu saya benar melukis, lalu coba-coba dari bioskop Tabalong Bahari, zaman dahulu bioskop Tabalong, minta dilukiskan potret, foto-foto, gambar-gambar adegan dalam film tersebut. Nah, jadi dari foto yang ada diberi contoh, dilukis dengan sketch pada kertas stensil. Kemudian di print belum ada fotokopi ya. Nah, di set. Nah, itu siaran. Film ke mana-mana kampung itu ditebarkan serbar-serbar gitu. Jadi semacam kayak poster ya Pak yang untuk semacam dibagikan. Poster, tapi cuma sketch dengan kertas stensil, tidak ada fotokopi zaman dulu. Nah, itu pada waktu itu masih belum jadi guru ya. Nah, setelah tamat semea, kebetulan ada KPG buka ya, saya masuk KPG jadi guru. Nah, mereka tetap aja waktu saya sekolah masih diantari itu. Nah, jadi dari situ terus-terusan membuat lukis seperti yang ini kan banyak sketch-sketch saya lukis. Iya, luar biasa Pak.
artinya Pak ya, dari sekedar, bukan sekedar sih kalau menurut saya, itu menjadi profesi tambahan bagi Bapak dan tentu saja itu menghasilkan uang ya Pak ya. Pada waktu itu cuma Rp400 kalau dikasih, zaman itu entah berapa. Tapi berapa sekarang ya nominalnya, luar biasa Pak. Bermula dari hobi berarti ya Pak ya, hobi juga. Ya Bapak, kalau ini bertanya tentang harga lukisan Pak, dari yang pernah Bapak buat itu, mohon maaf mungkin pasti pernah dijual ya, pasti pernah ya Pak ya. Itu kisarannya atau dari paling murah berapa sampai yang mahal itu pernah berapa Pak? Latar belakang orang-orang kalau di daerah sini kan lukisan itu tidak begitu, saya anggap tidak begitu berharga ya, sebab pelukis dianggap seperti tukang aja, pada itu bekas seni. Nah, tapi ada juga orang yang menghargai, dan baru-baru tadi waktu acara mewarna di Polres, nah kemudian diminta melukiskan oleh kawan, permintaan juga dari sana melukis Kapolres gitu. Jadi melukis Kapolres dengan naik kuda. Nah, dilukis, nah itu secara diam-diam Kapolres menitipkan amplop. Isinya 2.750.000. Luar biasa. Ya, jadi dihargai oleh beliau seperti itu. Memang sih macam-macam orang menghargai lukisan. Ada yang menghargai, jadi tidak ada standar maksud Bapak ya. Relatif suka rela orang. Saya pun tidak menghargai lukisan saya. Iya. Kecuali ada permintaan khusus. Nah, misalnya pengantin itu lebih mahal, satu karakter itu 1 juta ya. Karena lukisannya itu sulit, harus detail, baju-bajunya itu yang sulit. Kalau wajahnya udah sebentar aja. Yang sulit itu seperti membatik, melukis baju-bajunya itu. Nah itu yang kesulitan. Jadi itu lebih mahal. Jadi 1 juta satu karakter, berarti 1 orang. Kalau enggak ya 2 juta. Iya, tergantung di foto itu berapa orang berarti ya Pak. Terus Pak, untuk membuat satu lukisan tuh perlu waktu berapa lama Pak? Nah ini tidak bisa diperhitungkan waktu, karena saat mood cepat melukisnya, bahkan sampai tinggi malam tetap sedang asik. Tapi kalau sudah tidak ada mood, mencium bau cat aja sudah. Iya, berarti Bapak melukis dari foto ya Pak ya? Iya, bisa foto, bisa juga ya. Bisa juga kalau orang permintaan. Permintaan. Kemudian kalau lukisannya atau objek yang jadi lukisannya itu biasanya apa aja Pak? Hanya manusia atau misalnya apa ada saja ya? Apa saja kalau ya Pak? Kalau mau pemandangan bisa. Kalau tadi ada permintaan 7 bidadari versi kamu bagaimana? Oh, berarti harus berhaya. Harus berhaya aja ya. Berhaya bidadari mandi ya, menurut saya aja bagaimana mandi yang di dalam air, bagaimana di luar, seperti itu. Oke, sesuai request berarti ya Pak ya. Pak, selama ini pernah tidak ada kendala selama proses melukis maksudnya? Iya, kendalanya itu ya tadi, kadang-kadang orang mau cepat, sedangkan saya moodnya belum ada. Kemudian kalau bahan-bahan juga kesulitan di daerah kita ini, sulit mencari bahan. Sebab catnya itu, pewarnanya itu tidak ada dijual di pasaran sini. Oh, berarti harus pesan keluar daerah ya? Tapi sekarang sudah ada sebagian akrilik kalau mau cepat, cat oil painting. Sudah ada. Ini yang orang tidak mengerti. Dikira cat itu ya cat biasanya cat seperti biasa dijual di pasaran. Tembok ya. Padahal itu mahal. Itu yang kendalanya juga, orang belum mengerti daerah. Tapi bisa teratasi kendala itu ya Pak? Bisa, alhamdulillah. Oke, bisa. Oke Bapak, terus pengalaman yang paling berkesan nih Pak selama melukis itu, melukis apa? Tokoh atau melukis tokoh ya? Ini yang paling berkesan. Pada waktu itu Bupati Tabalong Pak Obar Subari pertama datang ke Tabalong, perkenalan dengan guru-guru, dengan orang dinas Dikbud kalau dulu namanya, Dikbud ya dulu. Di SKB. Beliau memberikan sambutan dan perkenalan, lalu Pak Munir Riyadi dari kebudayaan itu tiba-tiba menyerahkan map dengan kertas HPS dan bolpen. Pak Hanafi, tolong lukis beliau yang sedang di depan itu. Wah, ini tantangan ini ya kan. Jangan mirip atau tidak ya kan, bahaya gitu. Situ sini istilahnya Pak ya. Spontan. Jadi itu. sambil beliau memberikan arahan dilukis. Alhamdulillah pas ya. Nah, kemudian ditampilkan di depan, saya masuk ke depan memperlihatkan lukisan itu ya. Nah itu saya jadi terangkat ya, jadi bergairah kembali.
itu ya sebenarnya. Jadi itu pengalaman yang sangat berkesan. Iya, karena spontanitas mampu menghasilkan yang sesuai harapan. Tanpa bisa dihapus. Iya. Kemudian dengan Bapak, bolpen. Iya, apakah keluarga Bapak itu mendukung? Iya, alhamdulillah mulai dari saya kecil kan ibu saya tahu kalau saya ini bakat ayahnya. Iya, punya bakat. Mungkin mengingatkan suaminya kira-kira jadi selalu didukung. Dan setelah berkeluarga pun mendukung ya, istri saya sering bantu bahkan carikan cat kemana-mana ya, juga. Luar biasa Pak dukungannya, alhamdulillah. Oke pemirsa, menarik sekali perbincangan kita. Selanjutnya kita akan bertanya tentang prestasi yang diraih Bapak Abdul Hanafi. Bagaimana cerita selanjutnya? Saksikan sesaat lagi di Berbagi Kisah. Jangan kemana-mana. Kembali lagi pemirsa di Berbagi Kisah, masih bersama Bapak Abdul Hanafi. Sebelumnya kita telah mendengarkan cerita latar belakang dan pengalaman Bapak Abdul Hanafi menjadi seorang seniman lukis. Luar biasa sekali, ternyata beragam lukisan telah dihasilkan dari tangan terampil beliau. Sebelum menanyakan prestasi yang diraih, saya ingin bertanya lagi dulu Pak. Bapak, manfaat menjadi seorang pelukis itu ada tidak yang Bapak rasakan? Apa aja? Saya merasakan sangat bermanfaat. Kalau orang rekreasi kemana, musik segalanya, tapi saya bisa berekreasi di suatu tempat dengan melukis. Dengan melukis hati menjadi tenang, itu kadang-kadang itu. Karena perlu konsentrasi Pak ya? Iya, perlu konsentrasi penuh. Jadi itu bagian dari rekreasi. Dan intinya indah. Indah, betul. Menghasilkan yang indah. Menghasilkan yang indah. Kemudian Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai seni, khususnya seni lukis di Tabalong ini Pak? Iya. Perkembangannya mungkin. Perkembangannya untuk memang anak-anak banyak yang berbakat, terutama terlihat pada saat lomba-lomba di TK. Ya. Kemudian SD sudah mulai kurang, SMP berkurang, bahkan kalau lomba kalah yang SMA dengan anak TK atau SD. Itu mungkin penyebabnya dari kurikulum ya. Karena kurikulum di sekolah itu pelajaran seni udah mulai ya, khususnya melukis ini ya. Jadi apalagi seni itu kan berbagai cabang seni. Iya, benar sekali. Jadi itu mungkin kendalanya itu dikejar, dipenuhi dengan mata pelajaran lain ya kan, sehingga kehilangan. Jadi istilahnya terseleksi dengan alam ya Pak ya, yang memang benar-benar berbakat, berminat, dia bisa bertahan. Tapi nanti setelah keluar dia akan tetap bakat alamnya, nanti suatu saat dia akan muncul. Akan muncul kembali. Yang ada-ada itu kan seperti itu. Iya, betul. Yang pernah kemudian hilang, setelah muncul lagi. Kemudian Bapak, bagaimana cara agar generasi muda khususnya itu Pak, generasi muda di Tabalong itu mencintai seni lukis, khususnya seni lukis Pak? Harapan kita, anak-anak yang berbakat tadi, terutama dari seni lukis itu tetap dibina dan ada wadah untuk membina. Nah, kami memang ada wadahnya, cuman sebatas komunitas saja. Jadi untuk lembaga-lembaga belum ada, dan itu banyak permintaan sebenarnya. Jadi untuk menyalurkan bakat-bakat mereka itu ini perlu wadah juga. Dan kami siap membimbing. Luar biasa, menawarkan diri ya Pak untuk generasi muda. Kemudian tadi Bapak memiliki berarti ya komunitas melukis yang Bapak bina sendiri atau bersama dengan rekan-rekan yang lain? Iya, kami para seniman perupa ya, seniman perupa, karena di dalam sana macam-macam, ada pematung, ada pelukis, ada bahkan seni kriya juga. Baju saya pakai ini. Iya, art community ya. Kami sudah ada ini ya. Sudah ada komunitasnya. Sudah ada komunitasnya. Cuma sebatas kesadaran kami saja, segala-galanya tidak ada bantuan apa-apa ya. Hanya tujuannya agar itu tadi memajukan seni, ada wadah untuk berkonsultasi. Ya, dan siap membina generasi Pak ya. Membina generasi kami ya. Di situ anggotanya hanya terdiri dari yang ini saja Pak? Maksudnya para pegiat seni-seni saja ataukah ada anak-anak dan lain sebagainya? Di dalam situ, saat ini ada 16
peserta saja ya, 16 anggota saja ya. Nah, kami tidak membatasi usia, siapa saja yang mau bergabung silakan. Ya. Yang penting siap dibina dan komitmennya. Siapa saja. Terus nih Pak, bertanya tadi komunitas sudah punya, kalau tempat kursus atau Bapak membuka tidak sanggar istilahnya ya, sanggar lukis? Iya, permintaan banyak. Permintaan banyak ya Pak ya? Dari orang-orang tua. Cuma saat ini sanggar itu masing-masing saja Pak. Tapi kalau saya sendiri tidak membuka sanggar, karena saya sering jadi juri. Oh ya, netral, supaya netral Pak ya. Iya betul. Yang lain-lain bisa kawan-kawan saya paling kalau mau kursus, saya arahkan ke teman-teman kita ya, yang membuka. Tapi kalau saya tidak ya, karena saya juri. Iya, jadi harus netral. Nah ini Bapak, prestasi Pak, yang terkait prestasi yang pernah diraih terkait dengan seni lukis. Prestasi yang pernah diraih karena saya senang melukis, juga ada senang menulis ya, dan mendidik juga karena pendidik latar belakangnya. Pernah melihat pengumuman sayembara gambar bercerita, buku cerita bergambar. Nah, di Dinas Pendidikan itu dikirim tidak melalui Dinas Pendidikan tapi secara pribadi masing-masing. Atas nama pribadi ya. Ya, sayembara yang tingkat nasional. Nah, setelah melihat itu dalam waktu singkat saya pikir ini kesempatan saya memberikan pendidikan kepada anak-anak Indonesia. Karena di situ ada pesan moral yang harus disampaikan, syaratnya ada pesan moral di dalam cerita itu. Selama ini kan saya di depan kelas sekian anak. Saya pikir kalau saya menulis dalam bentuk buku dan buku ini bergambar menarik, akan dibaca oleh seluruh Indonesia, anak Indonesia. Jadi mulai situ yang terpikir pada saat itu bagaimana cara mengatasi waktu itu sering kebakaran hutan, hutan Kalimantan terutama. Dan saya mau menyampaikan beginilah Kalimantan. Nah, saya buatlah cerita Elang dan Tambunau. Elang dan Tambunau. Nah, dibuat sederhana. Waktu itu sempit sekali ya. Besok terakhir langsung aja kirim. Alhamdulillah masuk final. Jadi masuk final, dipanggil ke Jakarta di Hotel Ina Wisata Internasional Wisata Indonesia dekat Hotel HI. Selama seminggu digodok di sana, workshop istilahnya, di workshop cara menulis. Nah, dari situ saya ada pengalaman cara menulis, bagaimana kata-katanya segalanya, membuat prasa-prasanya bagaimana. Dapat pengalaman di situ. Nah, waktu semifinal di sana kan diseleksi lagi wawancara. Alhamdulillah dapat juara harapan. Dan bukunya ya dapat hadiah lah. Alhamdulillah luar biasa Pak ya. Hadiah lumayan sehingga saya bisa ke tempat ponakan saya di Cimahi waktu itu. Dapat luar biasa. Nah, buku sudah diterbitkan juga di sana. Berarti ada 2 keuntungan Pak ya. 3 malahan tuh, dapat ilmu, jalan-jalan, dapat hadiah juga. Dan saya juga bisa menyebarkan pendidikan melalui buku itu. Bapak, sampai saat ini ada tidak keinginan yang belum tercapai Pak? Khususnya dalam bidang melukis ini tadi. Kalau keinginan melukis ya sudah itu tadi ya. Maunya dari komunitas ini pelukis-pelukis bisa memperindah Kota Tabalong ya. Baik melalui art tadi, mural art tadi ya. Apa saja. Nah, sementara ini belum tercover itu. Semoga bisa didengar Pak ya, lewat sini saja dengar. Terus harapan nih Bapak. Iya. Harapan Bapak khususnya terhadap generasi Tabalong terkait dengan melukis ini Pak. Iya, harapan saya ya, harapan pribadi juga harapan teman-teman ya. Karena saya punya komunitas ternyata sama. Nah, agar anak-anak yang memang berbakat, karena terdeteksi sejak usia TK sudah kelihatan bakat mereka, ini terus dibina. Walaupun sebenarnya untuk harapan jadi penghasilan kurang saat ini, tapi menyalurkan bakat seni itu harus penting, karena dengan seni, kata Ki Hajar Dewantara, orang akan punya perasaan halus, bukan halus dalam pengertian itu ya. Manusia akan menjadi lembut lebih peka dengan seni. Jadi kita murah anak juga.
Oke, luar biasa sekali pemirsa, ternyata Tabalong memiliki seniman lukis yang handal, salah satunya tadi Bapak Abdul Hanafi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini saya akan bertanya kembali mengenai kisah Bapak Abdul Hanafi tentang seorang, Bapak ini ternyata seorang penulis dan juga sastrawan. Tetap di Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Berbagi Kisah. Kembali lagi kita ingin bertanya kepada Bapak Abdul Hanafi tentang pengalaman beliau menjadi seorang penulis buku dan bahkan menjadi seorang sastrawan, Bapak. Bisa diceritakan Pak, awal tertarik dalam bidang sastra ini bagaimana? Tulis tadi kan pertama dengan asalnya buku cerita bergambar. Dari situ kan mempelajari bagaimana cara menulis, mengatur kata bagaimana supaya menarik. Ya. Nah akhirnya menulis buku. Saya pikir ini perlu juga dibuat berupa buku. Iya, yang memang benar-benar tulisan ya, tidak hanya gambar tadi ya. Di samping itu tulisan kadang-kadang orang bosan membaca. Dengan ada sedikit lukisan akan tertarik dengan gambar. Betul sekali. Demikian juga itu puisi. Sejak kapan Pak? Ingat tidak tahun berapa itu? Kalau puisi, saya menulis sejak lupa saya tahunnya ya. Pokoknya udah lama berarti ya. Udah lama puluhan tahun berarti ya. Iya, udah puluhan 20-an tahun ya. 20 tahunan luar biasa Bapak. Kemudian istilahnya Pak, walau kita belajar tapi kita tidak punya bakat itu akan sulit. Jadi bagaimana cara Bapak merasa bahwa ini ternyata saya berbakat ini? Bagaimana cara menemukan itu Pak? Iya. Saya tidak pernah mempelajari secara khusus ya. Terutama puisi, saya sama sekali tidak tahu itu puisi itu bagaimana hanya mengeluarkan isi hati melalui tulisan segala supaya sebaik-baiknya bagaimana ya. Samping mendengar juga kadang-kadang iya seperti ini puisi. Berarti mengalir begitu saja iya, Pak ya, otodidak, benar-benar otodidak Pak ya. Otodidak semuanya. Kalau karya boleh tanya Pak ya, pasti sudah puluhan tahun pasti menghasilkan beragam karya. Boleh Bapak disebutkan di antara karya-karyanya? Karya secara khusus saya tidak punya ya. Tapi antologi puisi secara punya sendiri tidak ada. Tapi sering masuk antologi puisi dan dibentuk oleh komunitas-komunitas diminta menulis puisi. Atau saya menyalurkan melalui itu ya. Nah, berarti seperti arus sastra. Iya, ya, berarti tetap ada Pak ya, kumpulan arus sastra. Walaupun kadang-kadang saya juga menulis hanya untuk diri sendiri atau sekarang kan di medsos. Nah, di Facebook atau di mana-mana saya menulis ya. Terutama melalui cerita Marudai. Nah, di situ tokohnya Utuh Cangkal. Utuh Cangkal ya, maksudnya bagaimana? Jadi itu kritik sosial juga ya? Iya, masih aktif di sosmed berarti Bapak? Masih ya. Luar biasa Pak. Jadi, pengalaman Pak yang paling berkesan selama menulis itu apa? Iya, yang pasti saya bisa menyalurkan isi hati saya melalui tulisan dan bisa diketahui orang, dibaca oleh orang. Mereka juga senang dengan tulisan-tulisan saya, terutama di Facebook itu yang Marudai itu ya, serial Marudai itu Napi Al-Ghaliba itu nama samaran saya. Bukan, jadi tidak Abdul Hanafi lagi di situ. Nah itu mereka minta terus lagi sambungannya mana, ditunggu segalanya. Berarti kita senang, orang pun senang Pak ya. Kalau orang senang kan jadi senang juga kita menyenangkan hati orang lain. Jadi ladang pahala kita buat orang senang. Terus Pak, berbicara masalah sastrawan, ada tidak tokoh sastra yang menjadi tokoh idola atau tokoh favorit Bapak? Tadi sesuai saya tidak mempelajari secara khusus. Memang dahulu Khairil Anwar itu yang pertama kan SD aku. Jadi dari itu kan sudah ada sedikit menulis sastra. Setelah itu kan saya asik di seni lukis. Nah setelah zaman-zaman arus sastra segalanya ini dan akhirnya saya terus mengamalkan. Jadi secara khusus itu tidak pernah belajar secara khusus dan tidak ada tokoh yang saya idolakan atau menurut si Anu seperti si Anu tidak. Ini Bapak kembali kalau tadi berbicara tentang lukisan, kalau ini tentang tulisan Bapak. Pernah tidak menulis kemudian istilahnya menulis karya kemudian apa ya istilahnya menghasilkan dalam tanda kutip itu uang itu bisa tidak Pak? Dan itu berapa?
kalau menulis karya menghasilkan uang dijualnya tidak ada ya. Paling-paling pada sayembara dapat hadiah gitu. Oh, begitu ya Pak ya. Iya, jadi karena belum ada buku yang pernah saya jual. Karena tadi kumpulan-kumpulan ya Pak ya, antologi tadi kan mungkin dibagikan secara gratis ya. Gratis. Memang ada sih niat mengumpulkan tulisan-tulisan saya ya. Rencana saya bukukan juga. Bahkan ada niat menulis novel juga saya ya. Tapi belum terlaksana. Mudah-mudahan bisa secepatnya. Sambil ini sudah mulai ya, iya. selesai garap. Amin, dan cepat Bapak. Kemudian Bapak pesan nih Pak, pesan dan harapan Bapak untuk generasi Tabalong, khususnya dalam bidang sastra nih Pak. Iya. Dalam bidang sastra ya, terutama menulis, ini saya harapkan tetap dan harus, walaupun sekarang dengan adanya dunia media sosial, orang banyak menonton, banyak membaca. Nah, tapi yang ditonton dibaca itu kan dari tulisan juga. Nah, kalau berupa buku memang agak susah sekarang ya. Tapi tetap menulis itu harus, karena dengan menulis orang jadi mengenal kita dan apa yang kita tuliskan akan selalu abadi. Daripada itu, jadi harapan kita menulislah agar kamu dikenal oleh orang lain. Iya, menulislah agar kamu dikenal. Begitu ya. Oke, luar biasa Bapak, menarik dan menginspirasi sekali kisah perjalanan dari Bapak Abdul Hanafi. Semoga menjadi inspirasi kita dalam menggapai cita-cita. Tidak terasa perbincangan kita sudah berakhir. Terima kasih sekali lagi Bapak. Sama-sama. Sudah bersedia hadir di studio ini. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Berbagi Kisah tayang setiap hari Kamis pukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Jangan lupa juga download aplikasi TV Tabalong di Play Store dan juga App Store. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.